Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali lagi kita beribadah secara online Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang sanggup menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara semua siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia yang layak untuk terima yang terbaik. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kita mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa semua berada di dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Kami tetap mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Lebih dari setiap persoalan kami, lebih dari setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Lebih dari setiap pandemi yang kami hadapi pada hari-hari ini. Kami mendeklarasikan, kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyatakan kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan mari yang percaya, yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Kau sumber kemenanganku lah.
Benar Kaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Tuhan kami. Bahkan di tengah badai Tuhan, Kau tetap menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, gertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Kau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, gertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Kau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Kau turut bekerja. Kau turut bekerja Tuhan, dalam segala perkara, sebab Kaulah perisai kami. Kau batu karang kami yang teguh, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang
datangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kau cukup bagi kami Tuhan. Kau cukup bagi kami Tuhan. Mari kita sembah Dia. Dia ada di tengah kita. Dia tak pernah meninggalkan. Dia tak pernah membiarkan. Dia cukup bagi kita. Thank you Lord. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Allah segalanya Tuhan. Christ my all in all, the joy of my salvation. And His love will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Saudara, pagi hari ini kembali kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama, tetapi kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Buat saudara yang menerima perjamuan kudus bersama satu keluarga, saya memberikan kesempatan untuk kepala keluarga boleh membagikan roti dan anggur kepada masing-masing keluarga, dan kita siap untuk menerima roti dan anggur. Saya akan membacakan 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Hari-hari ini keadaan mencekam dan lebih dari sekedar berita. Firman Tuhan mengatakan ketakutan itu ada roh yang bekerja di belakangnya, roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, sebaliknya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, sound mind atau pikiran yang teratur. Saudara, di dalam keadaan yang tidak menentu, maka kita perlu kuasa dari Tuhan, kita perlu kasih dari Tuhan, dan kita perlu pikiran yang tertib, yang bisa mendeteksi pikiran Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini, saya percaya kita semua diingatkan, difokuskan kepada karya Kristus dan bukan kepada apa yang terjadi di sekeliling kita. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pikiran yang tertib. Setiap saudara, mari kita satukan hati, kita akan ambil roti bersama-sama. Kita angkat bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan buat kita. Setiap kali kita makan dari tubuh ini, kita mengingat akan tubuh yang dipecahkan buat kita dan karya yang Dia lakukan di atas kayu salib. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan anggur ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Saudara, kita bagian dari perjanjian yang Tuhan buat dengan manusia di dalam Kristus. Perjanjian yang baru, yang sempurna, di mana Tuhan mengatakan kepada kita, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Buat saudara yang saat ini sedang mengalami tekanan, apakah itu tekanan ekonomi, tekanan sakit penyakit, percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan tidak membiarkan kita, tapi Tuhan bersama, dikatakan Roh Kudus akan tinggal menyertai kita untuk selama-lamanya. Mari kita minum dengan pengertian bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa yang tinggal menyertai kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami percaya buat kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami melihat kepada karya Kristus di atas kayu salib, yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami menerima kesembuhan, pemulihan, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Selamat hari Minggu dan selamat datang di dalam ibadah online Gereja Every Nation Surabaya. Gereja ini ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan juga pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, serta bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Hanya ada satu pengumuman sebelum kita bersama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Kita kembali akan mengadakan church community atau kelas komunitas gereja. Ini adalah kelas keanggotaan jemaat, di mana kita akan belajar tentang apa itu gereja, tentang apa yang menjadi misi dan juga nilai-nilai inti dari Every Nation, serta bagaimana kita menghidupi kehidupan berjemaat. Kelas ini akan diadakan secara online via Zoom tentu saja, pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli, saudara, 2021, pukul 14.00 sampai 17.00. Jadi pukul 2 siang sampai 5 sore. Dan persyaratan untuk bisa mengikuti kelas ini adalah bagi saudara yang telah menyelesaikan kelas Victory Weekend. Jadi saya mendorong setiap saudara yang telah mengikuti kelas Victory Weekend yang baru selesai minggu yang lalu, atau juga yang berasal dari periode-periode sebelumnya di mana saudara belum mengikuti kelas Church Community ini, untuk saudara mengikuti kelas yang luar biasa ini. Info dan pendaftaran silakan saudara bisa menghubungi Saudari Sari
atau juga melalui pemimpin live group saudara. Sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan, izinkan saya membacakan Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Mari saudara, kita membawa persembahan kita dengan tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Dengan mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni dosa kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang menebus hidup kita. Dia yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dan Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan dengan mengingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh amat baik, dan rancangan-Mu adalah rancangan yang baik semata-mata. Apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan, biar kami tidak melihat situasi yang tidak baik, tapi kami memandang Engkau, Allah yang tetap baik dalam segala keadaan kami. Biar persembahan ini menjadi pengingat kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, dan Allah yang sungguh penuh dengan kasih setia dan rahmat. Biar persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kau mulia,
Saudara, pada pagi hari ini kita kembali akan belajar bersama-sama dari seri kita Trustworthy. Saudara masih beribadah di rumah, tapi kita percaya bahwa sekalipun keadaan memang tidak baik, sekalipun kita berjaga-jaga, tapi fokus kita kembali perlu diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang bisa dipercaya. Itu sebabnya selama 6 minggu kita belajar dan kita selalu diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang tinggal di dalam kita adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Dan kita belajar dari kitab Yesaya dan kita belajar bagaimana Yesaya berada, bernubuat di tengah-tengah bangsa yang mengalami banyak perkara yang buruk. Karena mereka lupa kepada Tuhan. Mereka mempercayai kemampuan mereka sendiri. Mereka mempercayai koneksi mereka. Mereka mempercayai orang asing yang menyembah berhala. Sehingga akhirnya mereka menjadi sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Saudara, setiap kita mempercayai seseorang atau sesuatu, kalau saudara naik pesawat terbang, paling tidak tanpa saudara mengenal pilot, saudara mempercayai bahwa pilot itu akan membawa saudara untuk sampai kepada tujuan. Mengapa saudara mempercayai pilot yang tidak terlihat? Karena saudara mempercayai maskapai penerbangannya, saudara mempercayai produsen dari pesawat yang saudara selama ini merasa sangat aman, dan karena itu saudara mempercayakan nyawa saudara untuk dibawa oleh pilot tersebut, oleh maskapai tersebut sampai kepada tujuan di mana saudara akan pergi. Saudara, dalam hidup kita mempercayai institusi seperti perbankan, ya, yang kita taruh keuangan kita di sana. Ada level kepercayaan yang kita berikan kepada institusi tertentu. Kita mempercayai pemerintah bahwa kita yang tinggal di Indonesia ini, kita diayomi. Pemerintah punya maksud yang baik untuk para warganya. Kita punya level kepercayaan tertentu. Hari ini judul khotbah saya adalah The Ultimate Trust, atau percaya yang tertinggi. Our ultimate trust, atau kepercayaan kita yang tertinggi, yang terutama seharusnya kepada Tuhan. Pada waktu keadaan buruk, yang seringkali menjadi pegangan kita adalah apa yang selama ini kita rasa bisa diandalkan. Apakah itu teman? Apakah itu kemampuan kita? Apakah itu mungkin kekayaan kita, pengetahuan kita? Tetapi Tuhan mau di dalam waktu-waktu justru seperti sekarang ini, Dia menjadi the ultimate trust, atau Tuhan menjadi pribadi yang kita paling percaya, yang kita paling andalkan. Sedangkan perkara-perkara yang lain yang kita andalkan, kita bisa lihat, mungkin kita bisa pegang, ya, kita bisa ajak bicara dengan kasat mata. Tetapi Tuhan yang kita percaya tidak terlihat. Kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu sebabnya saudara dan saya berbakti kepada Tuhan pada minggu pagi ini. Sekalipun keadaan di luar buruk, sekalipun keadaan tidak menentu, sekalipun apa yang selama ini saudara rasa saudara bisa percaya ternyata berbeda hasilnya, kita masih punya Allah yang sanggup kita percaya. Nah saudara, Yesaya pasal 12 yang menjadi fokus apa yang kita akan pelajari bersama hari ini merupakan sebuah lagu yang ditulis, ya, oleh orang-orang Israel pada waktu itu yang mengalami masa-masa sulit. Dan setelah masa sulit datang, mereka mempercayai ada penghiburan, ada kuasa Tuhan yang menyelamatkan mereka. Yesaya dipanggil bukan hanya untuk
menubuatkan tentang penghukuman, penghakiman, tentang malapetaka yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel. Tetapi Yesaya juga menubuatkan tentang pengharapan yang juga dimiliki oleh bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel merupakan bangsa yang unik. Di satu sisi bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi bangsa ini mengalami begitu banyak masalah sejak awal, sejak bangsa ini lahir sampai hari ini. Kalau saudara melihat Israel yang ada pada hari ini, di satu sisi saudara melihat satu bangsa yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang memusuhi dia. Dan musuh bangsa Israel itu bukan hanya di Israel zaman modern, tetapi di sepanjang masa. Ya, pada zaman Yesaya, pada zaman setelah Yesus, ya, sampai hari ini kita melihat bertubi-tubi ada bangsa yang bangkit untuk melawan bangsa Israel. Tetapi sekalipun orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau mereka jujur, mereka akan melihat bahwa ada yang spesial dengan bangsa. Bangsa ini adalah bangsa yang diproteksi oleh Tuhan. Bangsa ini mendapatkan favor. Bangsa ini mendapatkan banyak perkara yang tidak dimiliki oleh bangsa lain yang lebih besar, yang punya tanah yang lebih luas, yang punya sumber daya alam yang lebih banyak melimpah daripada Israel. Tetapi bangsa Israel mendapatkan favor, kemurahan Tuhan. Kalau saudara melihat bangsa Israel hari ini, saudara, mayoritas dari mereka bukan orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan tetap memegang janjinya. Karena Allah kita adalah Allah yang mengikat janji. He is a covenant God. Dia bekerja, dia berrelasi dengan kita lewat covenant. Bukan kontrak, tetapi covenant. Covenant bicara tentang hubungan. Dan selama beberapa minggu kita melihat bahwa setiap kali bangsa Israel melakukan kesalahan, pelanggaran, Tuhan memperbaharui covenant-nya. Tuhan memperbaharui ikat janjinya. Dan selalu Tuhan menambahkan sesuatu yang lebih lagi. Sampai kita hari ini umat perjanjian baru mendapatkan janji yang luar biasa. Nah saudara, kalau Israel secara jasmani yang mengalami masa-masa di mana mereka meninggalkan Tuhan, mendapatkan favor, kemurahan dari Tuhan. Saudara dan saya berada di dalam satu ikat janji dengan Tuhan yang tidak bisa dibatalkan. Perjanjian yang dilakukan lewat diwakili lewat Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan oleh darahnya kita masuk dalam perjanjian yang baru. Dan Tuhan berjanji, Dia setia. Di dalam keadaan sulit seperti hari-hari ini, Dia setia terhadap saudara dan saya. Dia mengerti kalau kita mengalami masa sulit, saudara, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Seperti pada waktu kita menerima perjamuan kudus. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan pikiran yang tertib, pikiran yang jernih. Saudara, itu yang kita butuhkan dari Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 12, ya, kita akan melihat 6 ayat yang merupakan bagian daripada lagu pengucapan syukur yang dinaikkan oleh sebuah bangsa yang mengalami masa-masa yang buruk. Tetapi pada waktu mereka mengingat kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan, mereka melihat pemulihan, keselamatan dari Tuhan yang memelihara mereka. Yesaya 12 ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, ini nubuatan saudara, Yesaya bernubuat lewat sebuah lagu. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut
dan engkau menghibur aku. Apakah Tuhan murka terhadap bangsa Israel? Ya. Karena bangsa Israel mengandalkan perkara yang lain, mempercayai perkara yang lain. Dan itu bukan Tuhan. Mereka percaya dengan aliansi, mereka membangun kekuatan dengan mempercayai bangsa lain, sedang Tuhan mau mereka mempercayai Tuhan. Mereka mempercayai kekuatan mereka sendiri, mereka mempercayai banyak hal yang mereka miliki, tapi mereka kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang pertama ini, engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sewaktu saya membaca ayat ini, saya diingatkan bagaimana pemazmur pernah menuliskan di Mazmur Fatsal yang ke-30 ayat yang ke-6. Dikatakan sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara, apakah Tuhan murka? Ya, dia murka terhadap pelanggaran kita. Dia murka terhadap pemberontakan kita. Salib menunjukkan bahwa Allah murka terhadap dosa. Dan Yesus yang ada di atas kayu salib menanggung murka Allah. Dan itu yang Alkitab katakan, Allah murka terhadap dosa, Allah murka terhadap kejahatan. Tetapi Allah bukan pribadi yang suka murka. Daud yang pernah jatuh dalam dosa, Daud yang pernah mengalami kejatuhan moral yang begitu dalam, mengatakan, sesaat saja ia murka, seumur hidup ia murah hati. Saudara, kita perlu melihat perspektif bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita. Hari-hari ini banyak orang mendefinisikan Allah dengan cara yang berbeda. Kalau saudara melihat klausul dari asuransi, ada bagian yang disebut acts of God. Atau perkara-perkara yang dilakukan oleh Tuhan. Sayangnya saudara, yang digolongkan acts of God justru kalau terjadi gempa bumi, kalau terjadi bencana alam yang besar, itu digolongkan acts of God. Tahukah saudara, the act of God yang seharusnya dikenal oleh dunia adalah pada waktu dia menyediakan korban di atas kayu salib untuk saudara dan saya, di mana dikatakan sewaktu kita masih di dalam dosa, Yesus mati buat kita. Terlebih sekarang kita sudah diselamatkan. Terlebih sekarang kita sudah dimerdekakan. Kita dijadikan anak-anak Allah. Nah saudara, Tuhan mengajar anak-anaknya. Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati. Dan di ayat yang kedua dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sungguh kata Yesaya, Allah itu keselamatanku. Nah saudara, kata selamat, kalau saudara mengatakan, wow, seorang pribadi menyelamatkan saya. Ya, ada orang yang hampir tenggelam, kemudian ada pribadi yang menyelamatkan dia. Maka pribadi itu disebut penyelamat. Ya. Di ayat yang kedua ini, Allah bukan sekedar penyelamat, atau dalam terjemahan bahasa Inggris, He's not just a savior, ya, tetapi di ayat yang kedua ini dikatakan God is my salvation. Nah saudara, apa perbedaannya antara He is your savior, Tuhan adalah penyelamatmu yang memang ya dia menyelamatkan engkau, dengan Allah itu keselamatanmu. Itu yang dikatakan oleh Yesaya, Allah itu keselamatanku, ya. Dan di bagian akhir dari ayat yang kedua dikatakan, Ia telah menjadi keselamatanku. Nah saudara, seorang penyelamat, seorang savior
akan menyelamatkan saudara dari sesuatu. Ya. Tadi saya memberikan contoh, saudara bisa diselamatkan hampir tenggelam dari air, kemudian saudara diselamatkan dan dibawa kepada daratan. Oke? Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dari dosa dan membawa saudara kepada kehidupan yang kekal. Tetapi Allah kita bukan sekedar Savior, penyelamat, tapi Dia keselamatan. Artinya apa saudara? Dia menjadi tujuan kita. Dia adalah sumber dari segala perkara. Dia yang menjadi keselamatan buat aku. Dia yang menjadi sumber buat aku. Bukan hanya Dia melakukan sesuatu yang baik buat aku, tetapi Dia adalah pusat segalanya. Itu artinya He is my salvation. Artinya segalanya berpusat kepada Tuhan. Sumber yang aku percayai. Dan itu yang dikatakan oleh Yesaya pada waktu dia bernubuat. Bahwa keadaan akan berubah karena Allah yang dahsyat itu akan melepaskan bangsa Israel. Di ayat yang ketiga dikatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saudara, Yesaya bernubuat akan ada tiba waktunya bahwa engkau menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tahukah saudara, ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan. Dan peristiwa ini dicatat di Injil Yohanes pasal yang keempat. Salah satu peristiwa yang dicatat dengan sangat detail panjang karena begitu penting cerita ini. Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita yang sudah memiliki 5 suami, saudara. Ya, dan saudara, wanita ini bukan wanita baik-baik. Itu sebabnya wanita ini mengambil air, menimba air di waktu siang. Pada waktu panas terik. Pada waktu wanita-wanita yang lain tidak mau untuk pergi menimba air. Dia berpikir sepi. Ya, saudara, kalau saudara mengerti hari ini social distancing, maka perempuan Samaria ini sangat mengerti social distancing. Dalam arti yang sesungguhnya. Jadi dia mau menjauhkan dirinya secara sosial dari wanita-wanita yang lain. Dia mau datang ke sumur untuk menimba pada waktu tidak ada orang. Dan kemudian dia bercakap-cakap dengan Yesus. Dan kemudian di ayat yang ke-10, saya ingin mengajak saudara untuk melihat Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Yesus menjawab kepada perempuan ini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, beri aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah saudara, di ayat berikutnya dikatakan bahwa kita orang percaya akan menerima air hidup dan kita akan memancarkan air hidup itu. Saudara, itu yang Yesaya katakan di ayat yang ketiga dari pasal yang ke-12. Bahwa engkau akan menimba air dengan kegirangan, mata air keselamatan. Pada waktu perempuan itu menerima air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka dia bisa bagikan air itu kepada seluruh kota, saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Bukan secara jasmani, tetapi dia dipenuhi dengan pribadi Yesus. Itu adalah keselamatannya. Bukan hanya Yesus menyelamatkan dia dari rasa malu, tapi Yesus sudah menjadi keselamatannya. Yesus menjadi pusat dari kehidupan wanita itu. Dalam hari-hari ini, kita seringkali berpikir Tuhan selamatkan saya dari pandemi, selamatkan saya dari COVID-19, selamatkan saya dari resesi ekonomi, selamatkan saya dari macam-macam. Ya, Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Tetapi yang lebih penting, Tuhan Yesus adalah salvation itu sendiri. Tuhan Yesus
adalah keselamatan itu sendiri yang tinggal di dalam kita. Dia menjadi pusat, dia menjadi air hidup yang senantiasa membual, senantiasa merefresh, menyegarkan kita. Dan Tuhan mau kita masuk dalam relationship yang seperti itu. Dan di ayat yang keempat Yesaya 12 dikatakan pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Saudara, pada waktu gereja Tuhan tinggal di dalam ucapan syukur. Bukan karena keadaan baik. Tidak harus keadaan itu baik. Tetapi pada waktu kita melimpah dengan ucapan syukur karena keselamatan itu tinggal di dalam kita. Maka dengan otomatis, tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa, maka ucapan syukur itu akan keluar dengan memberitahukan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara, konsep memberitahukan perbuatan, memberitahukan apa yang Tuhan lakukan buat bangsa-bangsa lain, mungkin buat saudara dan saya, orang percaya, gereja Tuhan bukan perkara yang luar biasa. Kita mendengar itu sejak permulaan gereja Tuhan berdiri, gereja Tuhan dilahirkan. Dikatakan bahwa engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Oke? Kita mendengar itu. Tetapi untuk bangsa Israel, nubuatan ini adalah sesuatu perkara yang baru. Bahwa mereka karena rasa syukurnya kepada Tuhan, maka mereka akan memberitahukan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi sesungguhnya saudara, panggilan untuk memberitakan perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa adalah panggilan yang pertama kali diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi panggilan itu diperbaharui saat ini kepada Israel rohani, yaitu gereja Tuhan, saudara dan saya. Kita karena rasa syukur kita mulai memberitahukan kebaikannya di antara orang-orang sekeliling kita, di antara bangsa-bangsa. Ayat yang kelima mengatakan, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Ayat 6 mengatakan, berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Nah saudara, kembali, setiap pujian kita, setiap pengagungan kita, keluarnya dari rasa syukur. Keluarnya karena kita terkagum akan Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini, kalau kita tidak hati-hati, kita kehilangan kekaguman akan Tuhan, tetapi kita mulai merasa gentar. Memang bukan kagum, tapi kita mulai membesarkan perkara yang lain bukan Tuhan. Pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat mengintimidasi bangsa Israel. 40 hari Goliat tidak melakukan satu tindakan peperangan apapun. Tetapi intimidasi yang berupa kata-kata yang membuat bangsa itu menjadi begitu takut. Dan hari-hari ini, saudara, begitu banyak intimidasi yang membuat saudara dan saya menjadi takut. Dan saudara, tahukah saudara apa yang Daud lakukan? Daud mulai meninggikan Tuhan di hadapan Goliat. Daud mulai mengatakan apa yang dahsyat tentang Tuhannya di hadapan Goliat. Kembali kepada Yesaya pasal 12 ayat yang kelima. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Pertanyaannya buat saudara, dengan melihat keadaanmu, apakah engkau tetap bisa melihat kepada Tuhan bahwa perbuatannya mulia? Sehingga di tengah-tengah keadaan yang buruk, ada pengharapan, dan pengharapan itu perlu keluar dari gereja Tuhan. Pertama-tama pengharapan itu harus tinggal dan melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga kita seperti mata air yang membual keluar. Dan ada mazmur, ada puji-pujian. Saudara, puji-pujian bukan hanya pada waktu kita beribadah hari Minggu. Tetapi pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan harus kita hidupi
justru di luar hari-hari di mana kita beribadah. Karena itu keluar dari hati kita. Pada waktu itu meluap keluar. Saudara, pada waktu ada seorang yang mengalami masa sulit. Pada waktu ada orang yang mengalami tekanan. Tetapi karena keselamatan itu tinggal di dalam dia. Yesus menguasai hidupnya. Dan dia mulai menyaksikan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Orang yang ada di sekelilingnya akan tercengang-cengang. Dikatakan di ayat yang kelima, hal ini diketahui di seluruh bumi. Dan Yesaya mengakhiri dengan mengatakan, berserulah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion. Saya ingin mengajak gereja Tuhan di dalam keadaan yang paling sulit. Mari kita tidak kehilangan sukacita kita. Sukacita yang didasarkan bukan hanya kita mau menampakkan diri. Sepertinya kita punya segalanya. Saudara mungkin tidak punya jawabannya. Saudara tidak punya semua hikmat yang diperlukan untuk situasi saudara. Pertama Tuhan mengatakan kalau engkau kekurangan hikmat minta sama Tuhan. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu itu. Pada waktu kita minta bahwa Tuhan bertahta, damai sejahtera Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Maka akan keluar. Maka air kehidupan itu akan menyegarkan orang-orang di sekeliling saudara. Saudara, gereja Tuhan adalah harapan dunia. Saudara, harapan dunia, harapan Indonesia bukan pemerintah. Harapan dunia bukan pemerintahan, bukan United Nation. Tetapi yang ditunggu oleh dunia adalah gereja yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan bekerja melalui saudara dan saya. Jangan kita patah semangat. Di tengah-tengah pandemi ini gereja Tuhan menjadi terang, menjadi garam. Kita jadi berkat lewat apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sampai kepada minggu yang terakhir di dalam seri kami, Trustworthy. Tuhan, Engkau adalah the ultimate trust. Allah yang kami percayai lebih dari perkara yang lain. Keadaan bisa buruk. Orang yang kami kasih, mungkin yang kami doakan, dipanggil pulang ke rumah Bapa. Kami mungkin tidak punya semua alasan kenapa harus terjadi. Tetapi Tuhan, kami tetap bersorak. Kami tetap memiliki sukacita. Karena sumber sukacita itu tinggal di dalam kami. Tuhan, biar Engkau memulihkan sukacita kami. Kami tidak dikuasai oleh ketakutan. Kami tidak dikuasai oleh semua pemberitaan yang negatif. Tapi biar kami dilingkupi oleh damai sejahtera Allah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang dikasih oleh Tuhan. Di mana kemurahan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Engkau adalah Israel rohani. Engkau adalah keturunan Abraham. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam hidupmu. Engkau diberkati, engkau dipelihara. Engkau dijagai seperti biji matanya. Supaya engkau menjadi berkat buat banyak orang. Terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti bersinar pergi
Mercy finds us where we hide. All our steps are counted. You know us by name. Grace abounds so we can be clear of every fear and free from guilt and shame. Everyone is singing hallelujah. Everyone is singing as your will demands. We need you more. 3 in 1, you've conquered all. Take our lives and teach us all.